itu masa diganggu dan diteror. semalaman. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa like and comment and subscribe ya guys. Tidurnya tidak nyaman dan diganggu. Well, apa itu yang diganggu? Jam 6 ya guys, teman perempuan saya bercerita, masih di pos 4. Semalam dia ngelihat bahwa kita naik 10 orang. Well, itu sesuai apa yang saya lihat. Cuman yang saya lihat itu bukan pendaki, itu makhluk lain. Cuman yang dilihat teman saya itu, yang si teman perempuan saya itu, dia melihat itu pendaki bergabung di anggota kita. Memang di situ kita 9 orang, 2 teman saya sudah sampai Surya Kencana guys. Berarti dia melihat apa yang saya lihat waktu malam itu. Cuman yang dia lihat itu dia berupa seperti pendaki. Oke, kita hiraukan ya udah, yang penting kita baik-baik aja toh semalam. Karena kita untuk buat sarapan sekaligus makan, seadanya kita goreng-goreng dan kita memanfaatkan 2 liter air itu. Dan saya berencana memang mau untuk lanjut ke Surken buat nyari mata air di Surya Kencana. Oke, setelah itu saya berdiskusi lagi bersama dia. Gimana fisiknya, masih kuat nggak buat naik? Dia bilang palaku pusing nih dia, kayaknya nggak sanggup deh. Nah, kita berpikir keras lagi. Pada waktu itu memang udah jam setengah 9. Kemungkinan kalau misalkan saya melanjutkan mungkin sekitaran jam 10 sampai Surya Kencana dan balik lagi paling jam setengah 11 atau jam 11. Saya pikir-pikir lagi, kalau saya maju ke Surya Kencana untuk melakukan masak-masak nasinya aja itu udah bakal makan waktu yang lama, mungkin 1 jam untuk masak dan buat makannya. Yang saya khawatirkan saya akan kemalaman lagi di jalur. Akhirnya saya berdiskusi keras pada berdua sama teman saya, fix dan saya nggak melanjutkan perjalanan ke Surya Kencana. Akhirnya saya turun ke pos 4 lagi, makan yang ada, ngemil yang ada, minum yang ada. Dan alhamdulillah saya bawa waktu itu, pada pendakian waktu itu bawa melon. Jadi melon itu bisa kita manfaatkan buat cairan ya guys di dalam tubuh kita tanpa ada air ya guys. Dan air waktu itu pagi udah habis buat kita masak yang seadanya. Turun tepat itu kita jam 12 siang dari pos 4 menuju ke base camp. Dari sependakian itu belum selesai sudah ternyata, padahal itu udah siang hari ya guys. Teman saya yang melakukan hal sompral itu, dia melakukan banyak kejadian-kejadian kayak seringnya namanya jatuh berat, perjalanan lambat, itu masih dialami di dia guys, masih dialami di dia. Dan nggak tahu kenapa perjalanan dia lebih lambat, padahal itu turun ya guys ya. Turunnya kalian tau lah, turun itu lebih cepat daripada naiknya guys ya. Itu langkah kakinya itu kayak, ternyata waktu pas teman saya ya, maksudnya yang waktu pas nemenin dia di bawah waktu pas di trek malam, katanya di belakang dia itu Ada sesosok makhluk yang mengikuti. itu sosok besar, nggak tahu itu apa ya, kita nggak bisa mendeskripsikan makhluk itu. Hingga teman saya tuh merasa panik dan takut waktu pas nemenin dia di bawah itu, di jalur trek malam itu. Ternyata memang dia udah ditempel dan diikutin sama makhluk penghuni situ, hingga akhirnya kita nggak dikasih kesempatan buat naik ke Surya Kencana.
Dan hingga teman saya itu nggak berani nengok ke belakang lagi seketika dia melihat makhluk tersebut. Well, memang dia udah melakukan hal kesalahan, ya itulah imbalannya dari alam. Diberikan kesulitan, kesusahan kalau dia sudah melakukan hal yang tidak sopan. Ini sangat-sangat jadi pelajaran buat kita semua, terutama saya ya. Di sependakian turun itu dia terus-terusan terpleset lagi dan terpleset, jalan lebih lambat hingga hampir dia ketinggalan rombongan teman yang lainnya. Di base camp itu dia masih bersikap kayak bingung, jarang berkomunikasi. Ya kita ajak minum aja, ajak ngobrol, kita juga belum ngeh kalau dia tuh ketempelan guys. Sampailah kita di ujung mau pulang, dia kebingungan mengenai barang-barang yang dia bawa, terutama helm. Itu ada ketingkah bingung yang paling konyol dan lucu juga ya guys ya. Dia saking bingungnya tuh waktu itu kejadian helm tuh ada padahal di motor saya waktu itu kan. Cuma dia bingung naik turun padahal tuh helm udah jelas-jelas ada. Kayak orang dikasih bingung gitu, dibuyarin pikirannya gitu. Hingga teman saya tuh sampai kesel ya bahasanya. Dia akhirnya dia ngambil salah satu helm pendaki lain ya guys. Sampai ditegur oleh teman saya, "Ini helm lu," gitu. "Lah ini helm gua." "Lah itu helm orang." "Lah ini helm gua." "Lah ini helm lu." "Oh iya itu helm gua." Sampai seperti itu dia sampai melakukan kebingungannya guys. Well, dan ternyata nggak sampai situ aja, banyak kejadian-kejadian lain guys. Itulah kisah aneh selama pendakian saya, terutama ya mungkin karena perilaku teman saya yang kurang sopan di gunung, hingga akhirnya kita tidak diberi kesempatan untuk sampai Surya Kencana. Itu semua hal yang wajar karena kita tahu akhirnya ternyata inilah masalahnya. Perjalanan terasa lama, semua kesimpulan dari perjalanan ini terasa lambat, lama, dan sepi seketika. Diujilah keimanan kita di situ. Sebagaimana bahwa kita tuh di gunung itu yang namanya alam cuma satu cara yang bisa melindungi kita, cuma Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bisa melindungi kita selama di pegunungan tersebut guys. Ini jadi sebuah pelajaran juga bagi kita, hingga dia melakukan hal sompral, hal yang gak sopan itu mungkin ini karena pengaruh juga dari makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Enjoy.